Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi teman-teman semuanya. Salam hangat. Alhamdulillah, terima kasih kepada Mas Edwin telah memberikan ruang untuk kita di sini untuk berdiskusi. Saya lebih ngambil di sini bukan saya apa ya. Jadi lebih ke diskusi, kita saling diskusi biar enak. Jadi di sini juga saya masih dalam proses belajar lebih mendalami. Nah, di sini saya diminta oleh Mas Edwin untuk melakukan webinar mengenai pengenalan aplikasi GeoStudio. Nah, mungkin di sini juga tadi sudah saya tekankan di sini lebih ke diskusi ya, bukan saya ngajarin atau apa, karena di sini saya juga masih dalam proses belajar memperdalam. Langsung aja, mungkin ini diskusi ini bagian dari menurut ilmu, yang menurut kepercayaan saya, menurut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, ini di sini ada beberapa yang bisa disebut kenapa sih tadi sudah dijelaskan mengenai bendungan. Nah, jadi bendungan itu ada sebagai sebuah kegagalan. Di ilustrasi paling kiri atas ini ada beberapa ilustrasi bahwa kegagalan itu terjadi. Yang pertama adanya crack itu crack di tubuh bendungan, kemudian terjadi piping. Nah, ini mempengaruhi ke stabilitas lereng itu sendiri. Di bagian bawah ini, kiri bagian bawah ini salah satu kasus terjadi di Brazil. Ini sekitar tahun 2015 apa 17, saya mungkin lupa lagi. Ini sampai 300 orang meninggal dunia karena kegagalan keruntuhan dari bendungan ini. Nah, ini di sebelah kanan bagian atas nih ada ilustrasi mengenai piping, di mana ini bendungan ketika terjadi kegagalan. Jadi air masuk karena ada rembesan yang sangat besar. Karena semakin membesar, akhirnya bendungan ini mengalami keruntuhan. Kemudian di bagian bawah ini ada sebuah bendungan juga terjadi kegagalan. Mungkin ini nampak sangat luar biasa sekali ya, dengan volume yang volume tampungan cukup besar, terjadi kegagalan yang dapat merugikan di daerah hilir bendungan itu sendiri. Jadi bendungan itu ada konsep keamanannya. Nah, ini mungkin bisa dilihat di bagan ini ada 3 pilar. Yang pertama keamanan struktur, pemantauan pemeliharaan, dan kesiapsiagaan tanggap darurat. Nah, di keamanan ini biasanya berkaitan dengan desain dan konstruksi layak teknis, di mana harus aman. Biasanya di sini tuh harus aman secara hidrolik, secara di rembesan dan struktur ini dalam artian stabilitasnya. Nah, kemudian ada pemantauan dan pemeliharaan. Di pemantauan pemeliharaan ini, pilar kedua ini, bendungan itu harus selalu dipelihara dengan baik sehingga dipantau. Biasanya pantau melalui pemantauan secara berkala mengenai setiap problem yang ada, sehingga ancaman yang bakal terjadi dapat diminimalisir, sehingganya dimitigasi oleh si pengelola bendungan dan stakeholder yang terkait. Kemudian yang ketiga ada kesiapsiagaan tanggap darurat. Nah, konsep kesiapsiagaan dan tanggap darurat ini di mana pemilik dan pengelola bendungan harus selalu siap menghadapi kondisi terburuk dan dari bendungan yang dimiliki atau dikelolanya. Nah, di mana ini biasanya ada RTD, rencana tanggap darurat, di mana ada berupa simulasi keruntuhan bendungan yang nanti kita dapat mengetahui ketika terjadi keruntuhan ini air tuh menggenang sampai mana, dalam waktu berapa, dan ke dalam berapa. Nah, sehingga di sini dapat dipetakan proses evakuasinya, sehingga kerugian yang ditimbulkan dari keruntuhan bendungan itu dapat diminimalisir. Ini tadi karena ada tiga konsep tiga pilar keamanan bendungan. Tadi karena kita berbicara mengenai stabilitas bendungan, jadi kita fokus di keamanan struktur bendungan. Jadi di keamanan struktur bendungan ini ada 3 yang ditinjau, di mana bendungan itu harus aman terhadap hidrolis, ancaman terhadap kegagalan rembesan, dan keamanan terhadap kegagalan struktur. Di mana keamanan terhadap hidrolis ini biasanya dilengkapi dengan pelimpah yang mampu melewati banjir, desain dengan aman, memiliki tinggi jalan yang cukup aman. Jadi ini hitungan hidrolis mungkin ya. Nah, di sini kita lebih fokus ke aman terhadap kegagalan rembesan dan kegagalan struktur. Di mana keamanan rembesan ini bakal mempengaruhi ke kondisi stabilitas di lereng tubuh bendungan itu sendiri. Nah,
Oke, tadi sudah dijelaskan setelah tadi 3 pilar, terus dari 3 pilar itu ada keamanan struktur kan ada 3 lagi. Nah, karena kita membahas ke ini, kita ambil di rembesan dan di stabilitasnya. Ini rembesan sebelah kiri itu berupa garis freatik dengan ini tipe homogen. Bendungan tipe homogen. Jadi ini perkiraan aliran rembesan di mana ada kaki drainasenya, yang ada kaki drainase dan tidak ada kaki drainase. Kemudian ini untuk garis freatik di zonal. Jadi bendungan ini tidak homogen, namun terdiri dari beberapa lapisan. Misalnya ada inti di tengah, kemudian ada filter, kemudian ada rockfill, biasanya berupa random. Nah, 2 tipe bendungan ini biasanya banyak ada di Indonesia. Kemudian kalau kita pengen tahu garis freatik itu apa, garis freatik itu mungkin lebih simpelnya garis rembesan yang memisahkan struktur yang terkena air dan terkena air rembesan ini sendiri. Nah, mungkin ini stabilitas bendungan. Nah, kita tahu mungkin di bukunya Prof. Hari di Mektan 2 itu ada tuh mengenai metode stabilitas. Sebenarnya ada banyak, mungkin di sini yang sering banyak digunakan tuh Frobenius dan Bishop. Di sini tuh ada beberapa kelebihan dan kekurangan dari kedua metode ini. Jadi kedua metode ini biasanya memiliki kelebihan dan kekurangannya itu sendiri. Nah, jadi bukan hanya Frobenius Bishop aja sih sebenarnya. Ada beberapa metode, ada Janbu, Morgenstern, dan banyak lain laginya. Nanti di GeoSloop ada beberapa, kita dapat memilih metode yang bakal kita gunakan. Nah, ini analogikan mengenai lerengnya, stabilitas lerengnya. Ini mungkin di hulu. Jadi bendungan itu harus ketika sudah dibangun itu harus aman ketika dalam kondisi setelah konstruksi. Jadi di sini belum ada garis freatiknya, garis rembesannya. Jadi bendungan itu ketika setelah dikonstruksi itu harus aman dan harus ditinjau. Mungkin ini bidang longsor di hulu, sebelah kanan bidang longsor di hilir. Nah, ini kondisi bendungan sudah terisi air dan keadaan tetap steady state. Nah, di sini tuh mungkin ada muka air banjir, muka air normal, mungkin air minimum. Jadi di sini ketika bendungan sudah terisi, dapat ada rembesannya nih. Mungkin ini untuk di bendungan tipe zonal, di mana rembesan ini mengarah ke inti. Nanti dari inti kan ada filter itu biasanya koefisien permeabilitasnya lebih besar sehingga air mengalir di filter vertikal ini lalu diteruskan ke filter vertikal horizontal drainnya ini. Nah, nanti diteruskan. Nah, jadi di sini filter itu biasanya meneruskan dari rembesan itu agar lebih mudah disalurkan dan tidak mempengaruhi di daerah hilirnya. Kemudian ini ada lagi namanya kondisi surut cepat atau rapid drawdown. Rapid drawdown itu terjadi ketika air turun secara tiba-tiba sedangkan inti itu masih ada tekanan air pori gitu. Biasanya terjadi karena pengeluaran air di intake secara berlebihan dan nah di sini analoginya gini. Mungkin di sini air sudah tadinya maksimum, garis freatiknya di sini tadi sudah dijelaskan, kemudian karena penggunaan air berlebihan atau ada kebocoran, air turun secara cepat. Nah, ketika air secara cepat tapi dari tekanan air pori di inti itu masih berada di atas gitu. Nah, ini kehitungnya sangat bahaya dibanding ini karena tekanan air pori tetap di atas sedangkan air yang ditampungkan sudah turun. Nah, ini mungkin ada di pedoman analisis stabilitas bendungan tipe Urugan di tahun 2002 ini ada alur dari proses menganalisis dari stabilitas bendungan di mana adanya beberapa studi kegempaan, apalagi di Indonesia rawan dengan kegempaannya, sering terjadi gempa. Jadi bendungan itu harus benar-benar dilihat dari tinjauan dari kegempaan di daerah bendungan itu yang berada. Kemudian ada penyelidikan geologi. Nah, ini geologi penting karena kita dapat mengetahui beberapa komposisi yang ada kayak jenis tanahnya apa,
terus jenis pondasinya apa. Nah, ini sangat perlu. Kemudian ada desain bendungan berupa geometri, berupa isian, kemudian keadaan muka air. Nah, mungkin dianalisis. Nanti ada beberapa. Jadi ketika menganalisis bendungan ini ada gempanya itu, kondisinya itu ada kondisi normal, kondisi beban normal, dan kondisi luar biasa. Nah, beban normal itu biasanya gempa OBE. OBE itu gempa dasar. Biasanya dikala ulang 100 tahun. Kemudian ada gempa MDE itu maksimum design earthquake, itu biasanya di 2.500, di 5.000 atau di 10.000. Itu tergantung dari faktor risiko di si bendungan itu sendiri. Jadi nanti ketika kita mau menghitung gempa, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai faktor risiko bendungan itu sendiri. Mungkin nanti bisa lebih jelasnya bisa ditinjau di Ambil catatan di belakang tuh. Bisa dilihat di pedoman analisis bendungan Urugan. Nah, kemudian ini ada syaratnya. Jadi ada beberapa syarat keamanan. Nah, ini mungkin bisa dipelajari lebih jelas oleh teman-teman karena di sini kita bakal melakukan pengenalan dari GeoStudio. Untuk lebih jelas bisa ditinjau di pedoman analisis dinamik bendungan tipe Urugan. Kemudian selanjutnya, nah setelah dilakukan tadi sudah menjelaskan mengenai bendungan, kita mungkin lebih langsung ke penjelasan dari GeoStudionya sendiri. Jadi GeoStudio itu salah satu produk untuk modelan geoteknik maupun geolingkungan. Nah, di sini ada beberapa dalam isinya tuh dari GeoStudio itu ada slope W, SIP W, sigma W, quick W, temperatur W, cetakan W, air W. Nah, ini mungkin kalau kita di GeoSlope, mengunjungi website dari GeoSlope itu ada beberapa versi. Versi terbaru itu 2021 R2. Nah, karena di sini saya menggunakan GeoStudio versi 2012, mungkin sebenarnya setiap versi itu sama, mungkin dari segi tampilan dan segi mungkin kalau lebih atas lebih enak dalam segi penampilan, dan ada beberapa fitur yang memudahkan pengguna untuk menggunakan GeoStudio itu sendiri. Nah, ini karena tadi sudah saya sampaikan untuk GeoStudio versi 2012. Ini ada beberapa tampilan dari GeoStudio 2012 itu sendiri. Yang pertama mengenai ini ada menu bar. Bisa ini menu yang berisi untuk membuka, save atau edit, view, window. Window itu ada beberapa tampilan untuk tampilan yang ingin ditampilkan. Kemudian ada new project. Nah, kita teman-teman kalau ada mau membuat langsung project, langsung klik di sini. Istilahnya new project itu new filenya gitu. Nah, ini tadi sudah dijelaskan mengenai beberapa isi dari GeoStudio itu sendiri. Ada sub W, SIP W, sigma, dan quick W, dan yang lainnya. Di sini ada open itu ketika kita udah mempunyai file yang sudah di running atau kita udah di save, bisa kita open di folder yang udah kita simpan. Kemudian ini ada file terakhir yang kita udah pernah buka, kemudian ada example. Nah, enaknya GeoStudio itu ada example-nya atau contohnya. Jadi kita bisa download langsung ketika kita mengeklik example ini, kita langsung ketika kita terkoneksi dengan internet, nah kita bakal langsung menuju ketika kita mengklik example tuh ada beberapa contoh di website dari GeoStudio itu sendiri. Kemudian ada movie ini berupa tutorial dari yang dikeluarkan oleh perusahaannya GeoStudio, yaitu GeoSlope. Kemudian ada di sini tuh ada beberapa panduan kayak bukunya itu berupa PDF. Kita bisa download langsung ketika kita terkoneksi dengan internet. Nah, tadi saya sudah jelaskan ada beberapa dari dalam GeoStudio itu. Yang pertama ada slope W. Nah, ini slope W itu yang paling banyak digunakan, di mana ini digunakan untuk analisis stabilitas lereng. Kemudian ada SIP W itu, nah ini juga banyak digunakan, biasanya untuk menggunakan analisis rembesan. Kemudian yang ketiga ada sigma W, biasanya digunakan analisis tegangan regangan. Nah, di sigma ini biasanya menghitung deformasi. Kemudian ada quick W
di mana program yang digunakan untuk analisis dinamik. Nah, di sini kita bisa menginput rekaman gempa yang kita buat. Nah, kita masukkan untuk menganalisis dinamik. Nah, itu ketika kita memasukkan rekaman gempa yang terjadi di lokasi tinjauan kita, nah itu pengaruhnya bagaimana terhadap deformasi, terhadap tekanan air pori, dan terhadap keamanan stabilitas bendungan itu sendiri. Kemudian ada temp W ini untuk menganalisis masalah panas bumi dan masalah konduksi tingkat panas yang tetap. Kemudian ada CTRN W, ada itu digunakan analisis pemodelan transportasi kontaminasi, pemodelan masalah yang pergerakan partikel. Nah, ini partikel air banyak digunakan oleh anak lingkungan. Kemudian AirW itu digunakan untuk memodelkan transfer udara dalam limbah tambang dalam media berpori lainnya. FADOS ini program digunakan untuk memodelkan untuk menghitung besarnya energi. Nah, ini main dengan energi. Nah, yang banyak digunakan tuh biasanya di sini. Slope, SIP, Sigma, Quick W. Apalagi slope, tadi sudah saya jelaskan, slope itu banyak digunakan. Karena slope ini nggak cuma di bendungan, di beberapa, kayak di lereng-lereng jalan itu bisa digunakan juga. Jadi luas cakupannya untuk slope ini. Sedangkan untuk yang TEM, CTRN, Air, FADOS itu biasanya jarang digunakan, bukan jarang digunakan, mungkin di Indonesia belum banyak yang menggunakan. Jadi untuk media pembelajarannya pun sangat minim. Nah, jadi dari tadi aplikasi yang sudah ada beberapa ini, kita dapat integrasikan. Nah, contohnya ini, jadi dari hasil Quick itu bisa kita integrasikan dengan slope. Jadi ketika kita input beban dinamik berupa rekaman gempa, nah bagaimana sih pengaruhnya ke stabilitas, kemudian bisa juga setelah melakukan terjadi deformasi ketika ada gempa itu gimana, nah diintegrasikan. Nah, ini mungkin kalau dari lihat gambar ini cukup sulit ya teman-teman untuk pemahamannya, mungkin nanti bisa kita praktekkan di GeoStudio-nya langsung. Nah, ini tadi sudah saya tampilkan beberapa tampilan dari GeoStudio itu sendiri. Yang tadi pertama new project. Nah, new project itu kita membuat project baru. Nah, ini example tuh kita untuk melihat dari contoh dari kasus contoh dari yang ada di websitenya Geosloop. Kemudian ada movie itu berupa tadi sudah saya jelaskan berupa tutorial dari setiap aplikasi ini. Kemudian ada engineering book itu berupa modulnya dari setiap aplikasi ini. Oke, untuk langsung aja ke new project. Di sini kita menggunakan ini sistem satuan internasional yang mungkin yang lazim digunakan. Nah, di sini ada title ini bisa digunakan untuk judulnya. Apa sih proyek apa sih yang kita mau digunakan ini? Contoh bendungan bisa kita penulis siapa sih yang memodelkan atau menganalisis ini, saya contoh. Nah, setelah itu, nah yang pertama kita mau menganalisis apa dulu? Karena di sini stabilitas, mungkin saya akan menjelaskan mengenai stabilitas dulu ya. Pakai limited equilibrium. Nah, ini biasa lazim banyak digunakan di Indonesia. Nah, di sini ada beberapa tampilan. Mungkin ini nama, kita bisa ganti. Nama ini kita kasih nama terserah, tergantung kita agar memudah dalam pemahamannya. Stabilitas. Nah, di sini ada kita kasih nama stabilitas lereng hulu. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan beberapa metode yang ada. Nah, di slope W itu ada banyak beberapa metode. Salah satunya Morgenstern, Spencer, Janbo, Bishop, Ordinary itu Valenius. Mungkin kita
yang lebih lazim banyak digunakan itu di shop. Nah, di sini tuh ada deskripsi. Nah, di deskripsi tuh gak mempengaruhi dalam artian contoh bendungan kita tuh bagaimana sih. Nah, kita bisa masukkan bendungan ini lokasinya di mana atau itu deskripsi dari objek yang bakal kita analisis. Kemudian di sini ada nih for water pressure. Nah, karena kita ada agak sih pengaruh muka air tanah. Nah, kita bisa di sini kalau kita ada instrumen atau pembawaan di bendungan itu ada visometer. Nah, kita bisa menggunakan visometer line atau kita bisa tadi seperti saya sudah katakan adanya integrasi antar software ini ada SIP-W, SLOP-W di Veren. Itu nanti mungkin dijelaskan nanti ya. Mungkin kita satu dulu ke visometer line untuk menggunakan garis visometer line ini. Nah, untuk SIP survey-nya itu ada left to right. Jadi bidang gelincirnya tuh dari kiri ke kanan. Nah, ini mungkin di gambar nih ada contoh nih. Ini bisa right to left dari left to right, dari kiri ke kanan. Nah, ada beberapa jenis kita membuat medan untuk trial bidang longsornya. Bentar, saya buka dulu salah satu contoh. Nah, tadi ada grid radius. Nah, grid radius itu kita buat beberapa titik pusat. Nanti ini tuh bidang longsor tuh mengenai ke garis ini. Garis ini kita kan trial, coba-coba di mana yang paling kritik. Nah, kemudian ada entry exit. Entry exit tuh ada masuk, ada keluar. Entry exit, coba-coba mungkin dari titik sini ke sini, di mana bidang longsornya aman atau tidak. Dari ke sini bagaimana. Jadi ini titik-titik untuk melakukan trialnya. Kemudian ada blok spesifik. Nah, jadi ini beberapa titik bidang longsor yang udah kita pastikan. Kemudian ada full spesifik. Jadi ada beberapa titik. Nah, ini mungkin karena misal kita ada nih di titik sini bagaimana. Nah, kita bisa melakukan request sendiri dari sini ke sini bagaimana, seperti itu. Kemudian kita balik lagi ke GeoStudio-nya. Nah, mungkin untuk pembelajaran di sini kita gunakan entry exit. Nah, ini ada konstan, ada probabilistik untuk mengetahui faktor keamanannya. Nah, kita ada probabilistik itu biasa menggunakan fungsi. Kita menggunakan konstan saja. Nah, udah kita di tampilan ini kita close. Nah, di sini kita ada beberapa menu. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi di awal. Ada ini namanya menu bar. Contoh file itunya isinya new kita membuka file baru. Open itu kita untuk membuka file yang udah ada. Close itu untuk meng-close dari program ini. Kemudian ada save untuk melakukan penyimpanan. Save as itu untuk melakukan penyimpanan dengan nama yang kita kemudian ada template ini kita mungkin menyimpan untuk template yang ada. Kemudian ada import region. Jadi ketika kita buat geometrinya, kita bisa import dari mungkin kalau kita lazimnya lebih dari AutoCAD. Kemudian ada export tuh hasil dari sini tuh bisa diekspor kemana? Bisa ke AutoCAD, bisa ke gambar gitu. Kemudian export as previous version. Mungkin kita ini tuh diekspor ke versi yang pengen kita pilih. Biasanya dari atas ke bawah. Kalau ke atasnya belum ada gitu. Misal kita pakai versi 2021. Nah, kita pengen di-save di versi 2012. Nah, diekspor di sini. Kemudian ada edit. Ini biasa Andoredo, mungkin kita tahu. Kemudian ada set, ada page. Nah, di sini page itu ukuran kertas ini. Indonesia kan lazimnya pakai mili. Nah, kita atur 300. Oke. Setelah itu ada page itu udah kita tahu tadi untuk mengatur media untuk
pemodelannya. Kemudian ada unit and scale. Nah, di sini kita pakai menggunakan unitnya. Mungkin ada invariant atau metrik. Metrik itu yang biasa digunakan. Kemudian ada skala. Nah, di skalanya tuh skala horizontal tuh berapa, skala vertikal itu berapa gitu. Nah, di sini ada minimum, maksimum. Nah, minimum tuh, nah garis titik di sini tuh X-nya tuh min 5. Nah, maksimumnya tuh ke atas tuh 55. Kemudian di sini Y-nya tuh minimumnya 5, min 5, maksimumnya 55. Mungkin tadi saya kebalik 5, yang X tuh di sini 55-nya. Nah, selanjutnya grid. Nah, grid itu sebenarnya untuk memudahkan kita titik-titik ini. Nah, kita bisa menggunakan nih mau X-nya berapa, versi berapa, atau 0,1 atau berapa bisa jarak antar titik ini. Saya pakai 1 agar lebih mudah. 1, jadi titik antar titik ini 1. Nah, ini untuk zoom. Jadi untuk tampilan ini berapa persennya gitu. Kita ada 200%, 150. Nah, itu tergantung dari kita lebih spesifikasi mau berapa gitu. Nah, kemudian ada view object information ini untuk menampilkan untuk memilih objek. Jadi ketika kita mau move itu pakai shortcut ini, object information. Kemudian ada report itu berupa titik, kayak reportnya dari satu tim, misal kita titik ini, nanti di rembesan tuh reportnya bagaimana. Kemudian preference tuh kayak gini, tampilnya bagaimana, jenis hurufnya pengen berapa besar, mau dinampilin mesh-nya atau enggak, mau ditampilin mesh labelnya atau tidak. Nah, seperti itu. Di sini tuh kayak berupa mengatur penampilan, dalam artian penampilan nanti kan ada region, ada beberapa poin. Nah, ini kita atur di sini. Karena ketika hurufnya terlalu besar, kita bisa kecilin di sini point labelnya. Kemudian ada toolbar. Ini toolbar tuh toolbar di sini bisa kita tampilkan. Nah, ini seperti ini. Kemudian langsung aja ke key-in, ada region. Jadi di GeoStudio itu region sama point ini berhubungan. Jadi region itu gabungan beberapa poin gitu. Jadi ketika kita pengen memodelkan tuh biasanya kalau saya menentukan poinnya dulu di mana. Nah, baru setelah poin itu digabungkan di region. Nah, mungkin karena kita coba untuk melakukan praktek langsung, kemudian ada material itu berupa pemilihan material. Kalau kita mau menambahkan, cukup add. Nah, di sini kita kasih nama materialnya apa, contoh lempung. Nah, kita pilih pemodelannya yang mana, biasanya yang lazim digunakan monokolom. Nah, kita mengisi berat jenisnya, kohesinya, sama V. Nanti ada data tanahnya. Kemudian ini jenis jenis dari pemodelan itu kan ada tuh anisotropi kayak gitu untuk bendungan yang seperti itu. Kemudian hidroliknya, volume waternya, nanti kita bisa buat volume waternya berapa dengan menggunakan fungsi dari data yang ada. Nah, ini kita pilih tadi slip survey mau entry exit atau mau dari grid radius. Kemudian for water pressure kita membuat garis muka air tanahnya semacam itu. Kemudian ada point load itu beban titik. Survey load itu beban kita mau masukkan beban meratanya tuh dari titik berapa sampai titik berapa. Kemudian ada reinforcement load tuh. Nah, kita di sini mau pakai perkuatan. Ini kalau kita di jalan biasanya nih pilih ada file, ada nail, ada angkur. Nah, semacam itu. Kemudian seismic load. Nah, kita mau masukkan beban gempa. Nah, kemudian draw ini beberapa kita mau menggambarkan gitu. Kayak region, point, menggambarkan for water pressure-nya, point load-nya, kan beban merata, perkuatan, nah seperti itu. Skate. Nah, skate ini
tidak mempengaruhi perhitungan, tapi scale ini berupa gambar yang bakal mempermudah kita dalam pengerjaan. Jadi ketika kita udah buat geometri atau pemodelan, ketika kita gambar pakai ini gak bakal mempengaruhi ke perhitungan. Nah, modified object itu objek, misalnya objeknya yang mau dipindah atau mau diedit. Nah, ini pakai ini. Window ini untuk menampilkan. Nah, ini analyze explore itu yang ini. Kemudian solve manager tuh yang ini, proses running. Kemudian ada nanti ketika kita udah running tuh ada tuh hasil dari runningan kita. Nah, mungkin di sini saya menjelaskan karena tanpa diterapkan langsung mungkin teman-teman sulit untuk membayangkan. Mungkin kita langsung saja. Saya ambil contoh kasus, contoh latihan ini. Mungkin untuk tampilannya udah terlihat belum, teman-teman? Sudah, Mas. Oke. Sudah, Pak. Di sini saya pertama itu membuat titik-titik geometri dulu berupa tadi sudah saya jelaskan ada poin, ada region. Nah, ini poin, titik-titik sini. Jadi region itu gabungan dari poin. Nah, biar memudahkan ini kita buat dulu sebagai media untuk memudahkan mengenai beberapa titik. Ini untuk berupa garis Cartesiusnya kita buat. Klik di sini. Nah, kita kasih di sini minimumnya berapa, X-nya maksimumnya berapa. Di sini minimumnya 0, maksimumnya 50. Kemudian ada Y itu minimumnya min 2. Maksimumnya 14. Nah, kalau kita pengen interface ininya tuh bisa kita request sendiri. Contoh yang X per 10, yang Y per 1 bisa kita per 1 bisa. Nah, seperti ini. Bisa per 1, karena ke 1 kebanyakan boleh kita request per X per 10. Nah, yang Y juga bisa kita sesuai dengan kriteria kita atau keinginan kita untuk memudahkan pemodelan. Kalau ada size font ini, kita mau font dari angka ini mau berapa? 12. Pas. Mungkin kalau kebesaran kita pilih 10 standar. Nah, setelah kita membuat media ini, nah ini untuk memudahkan kita di titik mana aja poin untuk membuat region. Nah, kita buka lagi. Nah, di sini ada di poin 0,2. X-nya 2, Y-nya 0. Nah, kita pakai titik 0,2 di sini. Nah, ini poin 1. Kemudian poin 2-nya di ini. Ini kan 45 meter di sini. 0 sampai 45. 40 berarti di sini. Tambah cari 47, 0,47. Setelah itu tinggi bendungannya 10. Ini tinggi bendungannya 10, berarti berada di tengah-tengah.
Nah, setelah kita buat ini, titik-titik ini, nah kita baru buat region. Region itu sebagai mungkin kalau pemahaman saya itu wadahnya. Nanti kita memasukkan material di sana, muka air tanah di sana. Nah, baru di sini. Karena sini kita nggak kelihatan, mungkin bisa langsung dari sini buatnya. Seperti ini mungkin. Nah, setelah kita punya region ini, nah baru kita bisa menginputkan tanah. Contoh tanah. Nah, kita kasih nama tadi add Lempung. Nah, pakai kolom 18, gamanya kohesinya 25, sulitnya 20. Kohesinya 25, pi-nya 20. Close. Nah, setelah kita buat materialnya itu, nah kita pilih, tadi kan lempung nih. Assign itu memasukkan, remove itu menghapus. Contoh, ini, saya udah masuk, aduh saya salah nih, memasukkan di sini, kita bisa remove. Nah terus kita bisa menampilkan juga legendanya. Nah di sini. Nanti kalau ada beberapa lapisan, nanti di sini juga ada, bisa warna hijau itu apa gitu. Nah, balik ke tadi material. Nah di sini ada pemilihan warna. Ini selera gimana kita untuk memilih warna untuk memudahkan untuk penampilan. Saya tetap pakai menggunakan yang ini. Nah setelah itu, setelah kita memodelkan yang ini, kita lihat soal lagi. Di sini ternyata ada to drain-nya. To drain-nya itu 10 meter. Lebarnya, tebalnya 1 meter. Kita udah buat region, tahap selanjutnya kita masukkan, buat lagi baru. Kayak add. Add berarti to drain. Pilih, cari to drain, simpan di sini. Nah, setelah kita membuat ini, nah tadi saya sudah jelaskan, kita pilih bidang gelincirnya seperti bidang longsornya ini. Kita pilih range itu antara. Jadi kita buat beberapa, kalau titik itu kita cuma satu titik ini aja. Nah seperti ini. Kalau range itu kita clear, misal kita buat udah clear, range itu gini. Nah seperti ini. Setelah kita buat ini, mungkin apply, done. Nah, centang, save dulu namanya. Nah, enaknya GeoStudio itu ketika kita running ada yang belum dimasukkan. Nah, di sini kita bisa kita diberitahu gitu, ada verifikasinya, ada 4 error. Yang pertama, unit weight has not been defined for material clay. Tidak adanya unit weight, kemudian videometernya belum dimasukkan. Nah, seperti itu. Mungkin kita ulang lagi. Nah, ini anggap aja garis freatiknya di sebelah sini.
Kita buat. Ada yang error. Delete. Region, kita cek lagi regionnya benar. Nah, di sini ada bisa kita menampilkan nama regionnya itu sendiri. Delapan, 7, 6, 5, 9. Oke. Untuk bendungannya 1, 9, 5, 4, 3. Di sini terjadi keeroran, mungkin biar mempermudah ini, saya akan menampilkan model yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini. Nah, tadi kita udah buat seperti ini, gambar model, udah memasukkan material. Nah, di sini kita running dulu. Nah, runningnya tuh di sini bisa ditampilkan. Kita pilih yang paling kritik. Nah, ini langsung auto yang pilih yang kritik. Nah, ini medan nilai-nilai dari beberapa tadi surveinya kan kita udah buat seperti ini. Nah, auto di sini. Nah, enaknya di GeoStudio ini ketika kita pengen lihat nih di sini. Nah, setiap irisan tuh ada beratnya berapa, gaya normalnya berapa, gaya gesernya berapa, kayak gitu. Contoh seperti ini. Nah, enaknya GeoStudio itu ketika running, ketika tadi kan ada yang error. Nah, untuk mempersingkat waktu karena saya udah memodelkan sebelumnya, jadi kita bisa running ke sini, running. Nah, kalau udah gini, udah berhasil, kita pilih ini shift surface-nya. Terus di sini, nah ini paling kritik. Setelah itu, setelah ditampilkan seperti ini, nah kita ini ada, ini bisa dihilangin untuk mempermudah. Nah ini tuh beberapa ini yang bakal kita gunakan. Nah ini mungkin untuk pengenalan, ini untuk pengenalan rembesan. Nah di rembesan itu beda. Di rembesan itu kita modelkan, nah material yang dimasukkan itu ini. Contoh ini lempung. Kita memasukkan pakai material saturated or unsaturated. Nah, kita hydraulic properties-nya kita masukkan. Contoh ini 1. Nah, ini estimate. Masukkan koefisien permeabilitasnya. Kemudian menggunakan persamaan Van Gen. Pakai yang persamaan yang ini. Kemudian untuk volume water content-nya itu kita bisa buat, diestimasikan sampel fungsinya tuh ininya saturated, WC-nya tuh 0. Ininya pilihnya sampelnya clay. Oke. Close. Oke. Nah, kita udah buat seperti ini. Nanti kita masukkan di sini. Tadi seperti yang tadi di material itu ada to drain di sini. Nah, bedanya itu di rembesan ini shift W tuh. Nah, kita buat dulu total head-nya. Nah, reservoir-nya ada 8 meter tinggi ininya. Kemudian ada tail water elevation. Jadi nanti arah rembesan itu kemana, karena ada to drain,
rembesan itu bakal ngarah ke turunan pasti di sini karena elevasinya 0 pasti 0. Nah, setelah kita buat itu setelah kita buat dulu ketinggian ininya. Line sini tinggian 8 meter. Jadi total headnya itu 8 meter sesuai ini. Kemudian setelah kita buat ini, kita bisa running langsung. Nah, ini tampilan dari rembesan. Jadi nanti rembesan arahnya ke to drain-nya. Nah, pengen tahu kita rembesannya, debit rembesannya bagaimana? Nah, kita buat di sini. Jadi debit rembesan yang mengalir pada bendungan ini sekitar 1,52 pangkat 10 min 5 meter kubik per sekon. Nah, ini untuk rembesannya. Jadi enaknya di GeoStudio itu di sini. Kemudian untuk pengen mengetahui gradient exit-nya, cukup view view object-nya kita pilih di sini. Klik di sini. Nah, ini sini ada Excel gradient exit-nya nih, gradient exit-nya. Mungkin untuk rembesan dan stabilitas gambaran untuk pengenalan software ini seperti ini. Mungkin sampai sekian untuk Mas Edwin, bisa untuk sesi tanya jawab bisa ditutup ke sesi tanya jawab. Terima kasih. Mungkin teman-teman bisa untuk memberikan pertanyaan bisa di kolom komentar. Mas Edwin? Saya Oke. Halo Mas Imam. Ya, masuk Mas Edwin. Ya, ini ada pertanyaan yang masuk di kolom chat. Yang pertama dari Pak Ray F. Kak Imam, mohon izin bertanya analisa rapid drawdown. Dijawab Pak satu-satu Pak Mas Imam. Oke, terima kasih untuk Pak Ray ini sendiri, bagaimana menentukan kecepatan penurunan biasanya di dasar asumsi apa tidak. Nah, ada dua, Pak. Yang pertama itu bisa kita menentukan shift W itu, kita bisa merunning bagaimana proses dari rapid drawdown hasil output dari shift W. Jadi itu berdasarkan properties tanah, nanti kita running, nanti kita bakal tahu air pore itu bakal ketika hari pertama itu di mana, hari kedua tuh di mana, maksudnya posisi garis pratiknya. Nah, bisa juga kita diasumsikan. Saya pernah diskusi dengan Pak Puji itu mantan kepala balai. Kita bisa mengasumsikan kalau asumsi penurunan dari surut cepat itu
1 meter per hari. Jadi kita bisa buat tingginya berapa meter. Nah, diasumsikan per hari itu turun 1 meter. Nah, kita bisa gambarkan di sub W itu secara manual pakai garis freatik yang kita penggambaran. Nah, itu tuh untuk letak garis freatiknya tuh kita disesuaikan untuk di lapangan itu pakai garis piezometer. Jadi ketika air banjir tuh ada instrumen piezometer untuk membaca dari garis freatiknya dari tekanan air pori itu kan ada piezometer di bendungan tuh. Itu untuk mengetahui tekanan air pori di tubuh bendungan. Jadi untuk yang menggunakan diasumsikan untuk satu hari 1 meter. Nah, itu bisa menggunakan itu pembacaan dari piezometer. Sedangkan untuk menggunakan dari sip W itu bisa langsung digunakan, kita dapat mengetahui gitu aliran rapid drawdown-nya seperti apa gitu. Kemudian untuk Farizki, nah yang pertama, jika menggunakan bidang longsor grid and radius, bagaimana penentuan posisi dan dimensi dari grid radius? Nah, yang paling optimal. Nah, karena ini kayak trial gitu, kita coba-coba untuk memilih titik radiusnya. Nah, itu kan ada beberapa titik-titik untuk pas saat grid radius. Nah, di sana tuh kita kan output dari kita tuh pengen cari FK yang paling kritis gitu. Nah, kita coba-coba untuk titik radiusnya. Jadi tidak ada penentuan yang pastinya. Jadi penentuan titik radiusnya itu ditampilkan bagaimana kita melakukan trialnya. Kemudian untuk apakah memang harus di trial berkali-kali. Nah, trialnya tuh mungkin kita kalau udah sering merunning itu kita bakal tahu tuh, oh ini nih yang pas nih. Nah, di sana karena kayak justifikasi dari kita sendiri. Nah, untuk melakukan trial pasti kita dapat mengetahui titik yang paling angka keamanan yang paling minimum itu sendiri. Kemudian ada input seperti hidrolik, FN, volume water content, apakah pengaruh besar terhadap simulasi, apakah parameter yang harus diisikan. Nah, itu saya pernah coba tidak begitu berpengaruh, tapi alangkah baiknya menggunakan ini. Apa parameter alangkah baiknya menggunakan ini? Karena saya melakukan lihat dari tutorial dari Geosloop itu rata-rata menggunakan input seperti hidrolik, FN, dan volume water content. Nah, parameter apa yang diisikan? Nah, itu ada koefisien permeabilitas, kemudian ada tuh persamaannya. Kita bisa menyukai persamaannya, kemudian kita clay itu berapa, ininya berapa gitu. Apakah ada kalibrasi untuk simulasi pada GeoStudio? Sebenarnya untuk kalibrasi kita bisa membandingkan mungkin dengan perhitungan manual atau dengan aplikasi lain, mungkin Plaxis. Nah, itu ketika kita udah mengkalibrasi atau dengan disamakan dengan hasil lain, mungkin kita dapat mengetahui perhitungan mana yang tepat atau tidaknya. Nah, untuk Mas Bayu nih, Mas Bayu Seto, izin bertanya, jika area hulu terdapat 2 material yaitu air dan endapan lumpur, pembebanannya seperti apa? Nah, untuk endapan lumpur tuh biasa tidak dimodelkan. Jadi dimodelkan tuh hanya geometri yang ada seperti random, filter. Nah, seperti itu. Untuk endapan lumpur tidak diperhitungkan dan pembebanannya untuk diabaikan biasanya. Pertanyaan selanjutnya, Mas Imam. Ada dari Pak Putu Haryawan. Untuk penambahan relief well di hilir bendungan, bagaimana cara inputnya di slope W, Pak Mas Imam? Mungkin relief well seperti apa ya Pak untuk yang di bendungan hilirnya? Bisanya untuk bendungan hilir tuh di bagian hilir tuh kita menggunakan seperti to drain kayak gitu. Untuk relief well itu seperti apa ya Pak? Mungkin saya baru pernah dengar untuk relief well. Mohon maaf ya Pak, mungkin di teman-teman di sini ada yang paham mengenai relief well itu seperti apa untuk daerah hilir? Halo Pak Putu. Silakan bisa langsung dinyalakan Pak speakernya kalau bisa. Nah, itu relief well untuk mengurangi tekanan air pori pada bagian pondasi, Mas Imam. Relief well untuk mengurangi tekanan air pori pada bagian pondasi.
Mungkin Pak, karena saya di sini baru mendengar, mungkin nanti saya susukan untuk jawabannya, saya konsultasi dulu ke beberapa teman saya yang untuk berdiskusi mengenai ReviWell. Mohon maaf banget ya Pak, untuk pertanyaan ini belum bisa saya jawab. Oke, Mas Imam, enggak apa-apa. Langsung ke pertanyaan dari Mas Merdeka Sandi. Ini ada 2 pertanyaan. Mungkin nanti pertanyaan terakhir langsung dari Pak Sarjianto. Ini pertanyaan dari Mas Merdeka Sandi. Yang pertama, pada kondisi gempa, apakah dihitung hidrodinamic pressure dari air akibat gempa yang terjadi, Mas Imam? Nah, untuk pada kondisi gempa biasanya di slope W itu kita cukup menginput ini Mas, seismic load-nya itu dari peta gempa. Ketika K ulang berapa, nah apakah dihitung hidrodinamika perlu, itu biasanya hidrodinamika pressure itu secara otomatis ketika kita memasukkan tadi ketinggian muka air kayak gitu, secara otomatis geoslope itu bakal merunningnya. Nah untuk hidrodinamika nanti mungkin bisa diintegrasikan dengan quick W Mas. Jadi hidrodinamika pressure air itu ketika terhadap bendungan ketika terjadi gempa secara dinamik itu secara otomatis dalam quick W itu dapat dihasilkan atau dirunning dari quick W yang diintegrasikan dengan slope W itu sendiri. Kemudian apakah pada GeoStudio dapat mengaplikasi hidrodinamika pressure misalnya dengan metode Westergrade. Nah, baik lagi mungkin karena saya tadi sudah saya jelaskan ada beberapa kasus mungkin yang saya belum pernah temui. Jadi cukup merunning di quick W atau sub W. Jadi untuk misal metode Westergrade itu saya belum begitu memahaminya. Jadi saya belum bisa menjawab untuk pertanyaan yang kedua ini. Oke, terima kasih Mas Imam jawabannya. Mohon maaf Mas Merdeka Sandi untuk pertanyaan yang nomor 2 belum bisa dijawab, mungkin bisa nanti didiskusikan di grup Telegram ya. Kemudian pertanyaan terakhir ini Mas Imam dari Pak Sarjianto. Ada 2 pertanyaan juga. Yang pertama, untuk penampang bendung ditentukan dari mana ya Pak katanya? Biasanya geometri bendung tuh kan ada proses desain. Nah, kita ketika ada desain kita coba masukkan di pemodelan. Tadi seperti saya sudah jelaskan di katalog import itu kita bisa memasukkan dari AutoCAD. Nah, jadi penampangnya itu penampang geometri itu bisa kita tampilkan bisa kita sesuaikan dengan desain yang ada gitu, Pak. Jadi untuk penentuan tuh ketika tahap desain tuh udah ada, nah kita merunningnya itu aman atau tidaknya gitu, Pak. Kemudian untuk kemudian untuk hasil analisis dikatakan aman bagaimana ya Pak? Nah untuk dikatakan aman sebenarnya GeoStudio itu tidak bisa mengatakan ini aman atau tidak, tapi aman atau tidak itu berdasarkan dari standar yang ada. Seperti tadi medan longsor. Nah FS faktor keamanan longsor di hulu contohnya 0,9. Nah di slope W itu tidak mengatakan bahwa itu tidak aman, misalnya hasilnya 0,9. Nah, jadi untuk mengatakan aman atau tidaknya itu berdasarkan dari standar yang ada. Contoh 0,9. Berarti ketika kita melihat panduan di pedoman analisis dinamik bendungan itu untuk beberapa kriteria. Contoh untuk pasca konstruksi FS-nya itu minimum 1,5. Ketika di running hasilnya 1,4. Nah, jadi dikatakan aman atau tidaknya itu ketika kita hasil running tuh apa masih sekian untuk sesi tanya jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada jawaban saya kurang jelas atau kurang terjawab dengan puas buat teman-teman. Mungkin nanti kita bisa diskusikan di Telegram atau bisa menghubungi secara personal ke saya langsung untuk berdiskusi mengenai beberapa pertanyaan yang belum saya jawab. Mungkin sekian Mas Edwin, bisa saya silakan ke Mas Edwin. Oke, terima kasih banyak Mas Imam Setiawan atas ilmu, sharing, dan pengalamannya. Ini pertanyaan insya Allah akan saya rangkum dan juga nanti rekaman video webinarnya akan saya upload di YouTube-nya Eureka. Bagi teman-teman yang tidak ikut dari awal.
Nah, ini ada daftar hadir webinar. Sudah saya kirimkan link formnya. Mohon diisi dengan nama lengkap beserta gelarnya untuk sertifikat ya. Teman-teman semua mungkin yang masih atau akan mengambil skripsi dengan tema analisis stabilitas bendungan, khususnya memakai geoslope, mungkin nanti bisa tanya-tanya juga di grup Telegram. Ataupun dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan, silahkan. Mas Imam Setiawan juga ikut bergabung di grup Telegram. Jadi nanti bisa langsung diskusi. Mas Edwin, maaf, mungkin ada tadi beberapa pertanyaan. Nanti saya secara tertulis mungkin saya akan jawab dan kira ke teman-teman yang pertanyaan yang sudah terjawab maupun yang belum terjawab di Telegram. Terima kasih. Teman yang pertanyaannya Oke, maupun yang terima belum kasih, Mas terjawab Imam. di Telegram. Terima kasih. Untuk materi webinarnya akan saya share juga di grup Telegram. Silakan nanti teman-teman bisa pakai dari studi kasusnya untuk dimodelkan dengan sendiri. Jadi harapannya nanti hasil dari webinar ini tuh lebih kepada pengenalan software Geosloop sebagai analisis stabilitas bendungan. Nanti teman-teman diharapkan bisa untuk menganalisis stabilitas bendungan dengan Geosloop. Apabila nanti ditemukan permasalahan atau kesulitan di tengah jalan, bisa langsung ditanyakan di grup Telegram supaya kita bisa bahas bareng-bareng. Mohon maaf juga sebelumnya saya Edwin Budi Setiawan sebagai host dari webinar Eureka ketiga ini tidak bisa menampilkan video karena keterbatasan alat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Imam Setiawan sebagai pemateri, sebagai pembicara di webinar Eureka 3 aplikasi Geosloop analisis stabilitas bendungan. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa mengisi daftar hadir webinar karena akan dilampirkan dalam sertifikat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari Eureka, dari saya sendiri. Terima kasih banyak. Webinar ini saya tutup. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini juga nggak ngerti.